Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sendiri Ananda Putra Nana akan menyampaikan adab-adab berdoa, tempat-tempat dan waktu-waktu dikabulkannya doa. Adab-adab pertama dalam berdoa yaitu memulai dan mengakhiri doa dengan alhamdulillah dan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, kullu du'ain mahjubun hatta yusallu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ali Muhammadin. Yang artinya setiap doa terhalang hingga diucapkan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Ubaid radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar seorang lelaki berdoa dalam salatnya dengan tidak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas beliau bersabda, orang ini terburu-buru. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggilnya dan berkata kepadanya atau orang lain, idza sallu ahadukum falyabda bitahmidi rabbih wathana'i alaihi thumma yusalli ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam thumma liyad'u ba'du bima syaa. Apabila salah seorang kalian berdoa, maka hendaklah ia mulai dengan memuji Nabi, menyanjung Rabb-nya, kemudian berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian berdoa sesudah itu dengan apa yang dia inginkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah melihat seseorang laki-laki lain berdoa dengan memuji Allah dan mengucap alhamdulillah, kemudian berselawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuhal musalli ud'u tujab wasal tu'ta. Wahai orang yang salat, berdoalah, pasti engkau dikabulkan. Mintalah, pasti engkau akan diberi. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya sedang salat. Ketika itu Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Tatkala saya duduk, saya mulai memuji Allah. Kemudian membaca sholawat atas Nabi SAW. Kemudian saya berdoa untuk diri saya, maka Nabi SAW bersabda, sal tu'tahu. Mintalah, pasti kamu diberi. Imam Ibnul Qayyim rahimallahu anhu menyatakan bahwa selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berdoa ada 3 tingkatan. Tingkatan pertama, berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum berdoa, setelah puji-pujian kepada Allah. Tingkatan kedua, mengucap selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di permulaan, pertengahan dan di akhir doa. Tingkatan ketiga, bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal dan di akhir doa. Sedangkan doa yang dimohonkan di tengah kedua selawat tersebut. Bagian kedua adalah dalam adab-adab berdoa, tempat-tempat dan waktu dikabulkannya doa. Berdoa dikala senang dan susah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sarra'u an ayastajiballahu lahu 'inda syadadi wal kurb falyakthirud du'a firrikhah. Barang siapa yang senang
bahwa Allah mengabulkan doanya ketika ia sedang kesusahan dan kesempitan hidup, maka hendaklah ia perbanyak doa di waktu lapang atau di waktu senang. Maknanya, barang siapa suka dikabulkan doanya oleh Allah sewaktu dalam kesusahan dan kesedihan hati yang menekan perasaan, maka hendaknya dia berdoa sewaktu di kala lapang, di kala sehat, di kala sejahtera, dan di waktu yang makmur. Karena sifat orang mukmin adalah senantiasa berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla dan menjaga hubungan tersebut dan memohon perlindungan kepadanya sebelum datang saat-saat penting. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Yunus alaihissalam ketika memohon agar dilepaskan dari perut ikan, lantas Allah kabulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Artinya, maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, maksudnya itu Nabi Yunus, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan Nabi Yunus alaihissalam itu sampai hari berbangkit. Ketiga, tidak berdoa meminta keburukan menimpa keluarga, harta, anak, dan diri sendiri. Dari Jabir radhiyallahu anhu tentang seorang laki-laki yang mengutuk untanya, maka Rasulullah SAW bersabda, "Siapa orang yang mengutuk untanya ini?" Laki-laki itu menjawab, "Saya, wahai Rasulullah." Rasulullah SAW bersabda, "Ingzil anhu fala tashabna bimal'un, la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala amwalikum, la tuwafiqu minallahi sa'ata yus'alu fiha ata'un fayastajibu lakum." Turunlah dari atas untamu itu, dan jangan ikut serta dengan kami dengan membawa yang dikutuk. Janganlah mengutuk dirimu, anak-anakmu, dan hartamu, karena tidaklah kalian berdoa kepada Allah dengan ketepatan suatu saat di mana dimohonkan kepada Allah suatu pemberian yang dikabulkannya, sehingga kutukan kalian dikabulkan oleh Allah. Keempat, merendahkan suara ketika berdoa, antara terdengar dan berbisik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, "Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah, innahu la yuhibbul mu'tadin." Yang artinya, berdoalah kepada Rabbmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'a wa khifatan wa dunal bahri minal qawli bil ghuduwi wal asali wa la takum minal ghafilin." Dan sebutlah nama Rabbmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara, di waktu pagi dan di waktu petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, beliau berkata, kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan jauh, lalu orang-orang ada yang berteriak bertakbir, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Irba'u ala anfusikum, innakum la tad'una as-samma wala ghaibah, innakum tad'una sami'an qariban wa huwa ma'akum." Wahai sekalian manusia, rendahkanlah suara kalian, sesungguhnya kalian tidak menyeru Tuhan yang tuli atau jauh. Sesungguhnya kalian menyeru Tuhan yang maha mendengar dan maha dekat, dan Dia bersama kalian. Artinya, Allah bersama kalian dengan ilmu dan pandangannya.
karena kata bersama memiliki dua makna, bersama dalam pengertian umum dan bersama dengan pengertian khusus. Adapun yang umum berarti Allah mengetahui dan mengawasi hamba-hambanya, dan dia di atas arasy-Nya sesuai dengan keagungannya, dan dia maha mengetahui segala apa yang ada dalam diri hamba-hambanya, tiada yang tersembunyi baginya. Adapun bersama dalam pengertian khusus, yakni Allah bersama orang-orang mukmin dengan memberikan pertolongan, taufik dan petunjuk bagi hamba-hambanya yang mukmin. Di situ dan di dalam buku yang berjudul Agar Doa Dikabulkan, di bab pertama ini atau di bagian pertama saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.